Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kegiatan kita pagi ini berjalan baik dan bermanfaat, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Suara bisa terdengar jelas? Bisa? Bisa. Kalian sehat hari ini? Sehat. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan biasa dengan baik, ya. Amin. Saya lihat Amin. semakin ke sini yang ikut bergabung kok menjadi semakin berkurang. Ya, walaupun tadi ada beberapa yang izin karena beberapa sebab, ada yang kuotanya hampir habis, ada yang alasan lainnya. Saya berharap waktu yang sebentar ini bisa kita manfaatkan dengan baik, ya, sebagai pengganti kita bertatap muka seperti biasa gitu. Saya menyebut kalian itu adalah generasi yang kuat menahan rindu, tahan menahan rindu. Karena sampai hari ini kalian mungkin karena keadaan seperti ini membuat kalian belum mengenal satu sama lain, ya. Bukankah kalian sebenarnya segera ingin bertemu siapa saja yang menjadi temannya, siapa saja gurunya, gitu. Karena kita belum ada kesempatan untuk bertemu secara langsung. Jadi saya mengatakan kalian itu adalah generasi yang kuat menahan rindu, ya. Makanya supaya kegiatan kita bisa berjalan normal kembali, kalian harus ikut mendukung supaya pandemi ini akan segera berakhir. Kalian harus tetap menjaga diri dengan baik, harus menjaga kesehatan, seperti itu, ya. Saya berharap kegiatan ini diikuti, jangan absen saja kemudian pergi, tetapi ikuti sampai selesai, waktunya juga tidak terlalu lama. Beberapa tugas yang sudah masuk, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera mengumpulkan. Di situ banyak saya lihat tugasnya yang pengirimannya belum bisa tersampaikan dengan jelas, memfotokannya. Karena keterbatasan ini, maka saya berharap untuk lain waktu foto tugas bisa diperjelas. Di sana masih saya temukan jawaban-jawaban yang belum tepat, ya, belum tepat, misalnya tentang pembentukan BPUPKI. Di sana dijelaskan BPUPKI itu yang membentuk Jepang sebagai wujud janjinya terhadap bangsa Indonesia untuk menarik simpati bangsa Indonesia, karena sebenarnya Jepang sudah terdesak kalah oleh sekutu, ya. Diumumkan pembentukannya, jadi baru rancangan ini tanggal 1 Maret, tetapi baru direalisasikan atau dibentuk tanggal 29 April 1945. Jadi pembentukan BPUPKI itu
bukan tanggal 1 Maret, tetapi 29 April 1945. Saya masih banyak temukan kata tersedak dan terdesak. Kata tersedak dan terdesak itu beda arti jauh sekali. Tersedak itu dalam bahasa Jawa keselak. Ya. Nah, pembentukan BPUPKI itu karena Jepang merasa sudah terdesak kalah. Terdesak kalah, bukan tersedak kalah. Tersedak kalah itu tidak ada. Tersedak itu dalam bahasa Jawa keselak. Coba nanti dilihat lagi jawabanmu. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena saya banyak sekali menemukan kata terdesak. Saya tidak tahu ini yang menjawab satu kemudian ditiru yang lain atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya, yang jelas bukan tersedak, tetapi terdesak. Merasa kalah, kemudian ingin menarik simpati supaya dapat bolo yang banyak gitu. Ya. Kemudian BPUPKI itu dibentuk. Tujuannya untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Nah, setelah kemudian didirikan, BPUPKI itu memiliki apa ya? Sudah mulai kegiatannya dengan melakukan beberapa kali sidang. Sidang yang pertama itu membahas tentang dasar negara. Saya tidak akan mengulangi lagi bagaimana proses sidangnya, tetapi Maaf Bu, suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Sekarang sudah Iya bisa? Bu. Sekarang sudah bisa terdengar jelas? Udah. Bisa. Saya kali ini tidak akan mengulang lagi tentang bagaimana proses sidang BPUPKI itu. Nanti kalian bisa lihat lagi di buku paketnya sekarang ada di dekat kalian apa enggak? Ada. Ya, nanti dilihat lagi ya. Saya luruskan. Berarti pembentukan BPUPKI bukan tanggal 29 itu baru pengumumannya, maksudnya gagasannya itu muncul. Kemudian baru dibentuk tanggal 29 April, bukan 1 Maret ya. 1 Maret itu baru dimunculkan gagasannya, tetapi dibentuk tanggal 29 April supaya nanti ada keseragaman pemahaman. Gitu ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, nanti ini bisa dijadikan pedoman. Bagi yang sudah, silakan nanti kalau kamu punya catatan jadi diperbaiki lagi. Pembentukan BPUPKI bukan 1 Maret, tetapi 29 April. Ya. 29 April 1945. Melaksanakan 3 kali sidang, 2 kali sidang resmi, dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara atau rancangan dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Itu membahas tentang rancangan hukum dasar atau rancangan UUD. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Sedangkan sidang tidak resmi itu dilakukan setelah akhir sidang resmi pertama. Jadi masa reses antara sidang resmi pertama dan kedua. Coba nanti kita dilihat lagi. Kamu lihat lagi catatannya. Jadi sidang pertama itu membahas tentang rencana dasar negara.
Jadi kegiatannya itu adalah menyusun dasar negara yang akhirnya diputuskan Pancasila itu. Dasar negara kita Pancasila, semua tahu ya? Dasar negara kita apa? Dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Nah, ini yang sedang kita pelajari ini adalah bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu dibuat. Ya, dibuat. Jadi sidang pertama BPUPKI menyusun rancangan dasar negara. Dilaksanakan tanggal berapa? Dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal berapa? 28 Mei sampai 29 Mei. Bukan 28 ya. Tadi saya masih 29. Ya, yang benar tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas tentang apa? 1 Juni. Juni. Ya, membahas tentang apa? Rancangan atau rumusan dasar negara. Ya, rancangan atau rumusan dasar negara. Coba, masih ingat enggak? The Founding Father atau yang memberikan atau mengusulkan rumusan dasar negara itu. Siapa beliau-beliau itu? Sebutkan. Loh, bukunya dibaca enggak ini kalau di rumah? Buku yang sudah dipinjamkan dibaca enggak? Ada Insinyur Soekarno. Di ringkasan materi itu kan sudah sebuah ini catatkan kan? Yang mengusulkan rumusan dasar negara itu disebut the Founding Father. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhyamin, ada Mr. Supomo. Ini ketahuan nggak pernah dibaca ini ringkasan materinya. Beliau bertiga itu disebut the Founding Father yang mengusulkan dasar negara, rumusan dasar negara. Kemudian yang memberi istilah, memberi nama Pancasila siapa? Tidak ada yang menyaut nih. I.R. Soekarno. I.R. Soekarno. Disampaikan pada tanggal berapa? Pada sidang tanggal berapa? 1 Juni. 1 Juni 1945. 1 Juni sehingga tanggal 1 Juni 1945 itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari lahirnya Pancasila. Makanya setiap tanggal 1 kita akan mengibarkan bendera. Ya, sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu penyusunannya, proses pembuatannya ini yang sedang kita pelajari sekarang ini. Jadi kita sedang belajar sejarah gitu ya. Kemudian di akhir sidang pertama itu kan ada pembentukan panitia kecil, panitia 9 orang, gitu ya, yang berhasil menyusun rumusan pembukaan hukum dasar atau pembukaan UUD. Ya. Pada akhir sidang pertama. Jadi ini yang disebut sidang tidak resmi. Itu menghasilkan apa? Sidang tidak resmi menghasilkan rumusan pembukaan UUD ya, atau hukum dasar yang oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu rumusan pembukaan UUD.
di dalam rumusan pembukaan UUD itu, Orang les, Pak. pembukaan UUD 1945 itu kan ada 4 alinea ya. Nah, rumusan dasar negara itu terdapat di alinea, ada yang tahu? Alinea keberapa? Ke-1, kedua, ketiga, atau keempat? 4. Bagus. Keempat. Nah, di dalam Piagam Jakarta itu rumusan dasar negaranya terdiri dari sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, persatuan Indonesia. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan Pancasila, yang berbeda terletak di sila keberapa? Ya. 1. Sila ke-1. Dalam Piagam Jakarta, sila ke-1 berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Sedangkan di rumusan Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaannya tahu ya? Tahu? Iya. Sudah tahu? Ya. Pertanyaan. Coba saya ulang. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang apa? Ayo, sidang pertama BPUPKI membahas tentang apa? Dasar negara. Dasar negara. Yang memberikan usulan siapa saja? Muhammad Jamin. Ya, Muhammad Jamin. I.R. Soekarno. Dan Dr. Supomo. Ya. Ketiga tokoh itu disebut the founding father. Ya. Jangan lupa ya. Kemudian akhir sidang pertama, panitia kecil yang dibentuk menghasilkan apa? Rumusan pembukaan UUD. Ya, ini sidang resmi kan 2 kali. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang resmi pertama membahas dasar negara, sidang resmi kedua membahas hukum dasar atau UUD. UUD. Ya. Pada masa selang ya antara sidang pertama dan kedua atau disebut masa reses ya, itu dilakukan sidang tidak resmi. Maksudnya ya sidang yang dilakukan oleh panitia 9 atau panitia kecil. Kenapa disebut panitia 9? Karena anggotanya 9 orang. Panitia 9 itu atau panitia kecil itu melakukan sidangnya menghasilkan rumusan pembukaan UUD. Kalau saya menyebut UUD dan hukum dasar itu sama. Ya. Pada sidang tidak resmi itu berhasil disusun
rumusan atau rancangan pembukaan. Jadi UUD 45 itu kan ada pembukaan, ada batang tubuh. Nah, pembukaannya sudah berhasil dirumuskan oleh panitia kecil pada saat melakukan sidang tidak resmi. Pembukaan itu oleh Muhyamin disebut Piagam Jakarta. Ya, jadi sidang tidak resmi menghasilkan apa? Coba jika bisa Iya, Bu. ini menjawab. Apa, Jika Bu? Saya tidak jelas. Iya, Bu. suaranya Soalnya tidak apa? jelas. Soalnya apa, Bu? Sidang tidak resmi yang panitia kecil itu menghasilkan apa nak? Rumusan Undang-Undang Dasar. Pembukaannya dulu. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, karena UUD itu baru dibahas pada sidang kedua. Ya, pada sidang kedua. Ya. Sidang pertama, sidang kedua. Sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli. Ya, 1945. Nah, sidang pertama membahas dasar negara, sidang kedua membahas tentang rancangan UUD atau hukum dasar. Sedangkan sidang tidak resmi membahas rancangan pembukaan. Jadi menghasilkan pembukaannya dulu. Nah, Piagam Jakarta atau rumusan pembukaan itu dibawa pada sidang kedua nanti. Tapi kan pembukaannya sudah dirumuskan dulu oleh panitia kecil yang disebut dengan Piagam Jakarta. Di situ termuat dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ya. Setelah melalui pembahasan itu, bangsa Indonesia berproses, ya, perjuangannya berproses sampai mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian BPUPKI setelah berhasil merumuskan dasar negara maupun hukum dasar, berarti tugasnya sudah selesai, itu dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk PPKI. Jadi kalau BPUPKI itu yang membentuk Jepang, kalau PPKI itu yang membentuk ya bangsa Indonesia sendiri dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Kalau BPUPKI kan diketuai Rajiman Widyo Diningrat. Wakilnya ada wakil dari Indonesia, ada wakil dari Jepang. Tapi kalau PPKI dibentuk oleh bangsa Indonesia. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Enggak. Penjelasan Bu ini nanti kamu lanjutkan dengan membaca. Jadi untuk pertemuan yang akan datang itu kita bersambung untuk membahas yang lainnya, jadi tidak muter-muter kembali ke ini lagi gitu ya. Jadi intinya, prinsipnya kamu harus tahu sidang BPUPKI itu perannya apa, tugasnya apa, kemudian menghasilkan apa. Gitu. Pembahasannya tentang apa, itu yang harus kamu tahu. Kemudian setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, dibubarkan itu, kemudian diganti pembentukannya dengan PPKI. Nah, setelah Indonesia merdeka,
Berarti kan sudah punya dasar negara, sudah punya UUD. Nah, pada sidang pertama itu dihasilkan 3 keputusan. Yang pertama adalah menetapkan UUD 1945 setelah mengalami perubahan. Jadi yang dirubah adalah sila pertamanya. Pada rumusan dasar negara itu dirubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan pertimbangan untuk menjaga keutuhan. Karena kalau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu kan hanya mengikat orang Islam saja, sedangkan di Indonesia itu ada banyak agama yang ada, tidak hanya Islam. Jadi menuai protes oleh orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara kita yang berbeda agama. Nah, mereka akan memisahkan diri, tidak ingin bergabung. Karena alasan itu, maka ketuhanan dengan kewajiban masyarakat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini kamu harus pahami alasan perubahan terhadap sila pertama, yaitu untuk apa? Untuk halo? Halo. Hai. Ya, untuk menjaga keutuhan. Ya. Bu, udah selesai apa belum? Bentar. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum mengirimkan tugas segera dikirimkan. Ini sudah terlambat lama, ya. Sekarang kita akhiri. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh boleh keluar ada tugas nggak Bu? Sekarang ada tugas yang pertama dulu diselesaikan, ya. Pertama dicukupi dulu. Untuk ini boleh keluar nggak Bu? Boleh. Makasih Bu. Makasih ya Bu.